lihat di presentasi kemarin, perbedaan antara early dan late itu adalah usia kehamilan. Kalau kita katakan early kurang dari 32 minggu dan late di atas 32 minggu. Artinya kalau terjadi IUD di bawah 32 minggu, konsekuensinya kalau harus dilahirkan adalah resiko bayinya sangat preterm. Nah, kalau misalnya kita lihat dari IUGR sendiri, kemarin juga sudah dibicarakan, tidak ada pengobatan untuk IUGR karena patomekanismenya itu terjadi di trimester 1. Sama seperti preeklamsi, tidak ada pengobatan untuk preeklamsi kecuali dilahirkan. Sama seperti ini, IUGR juga tidak ada obat kecuali dilahirkan. Dan penyebabnya kemarin kita sudah bahas, ada banyak. Tapi untuk early onset IUGR sendiri, 72% penyebabnya karena insufisiensi uterine placenta, bisa juga disebabkan karena kelainan struktur organ ataupun kelainan genetik dan infeksi. Misalnya salah satu contohnya adalah parvovirus. Nah, kalau kita mendapatkan early onset IUGR, yang menjadi masalah adalah janinnya, karena kita akan melahirkan janin yang sangat preterm. Tapi kalau kita tidak lahirkan, maka resikonya kemungkinan stres, kemungkinan stillbirth, lahir mati. Dan kalau dilahirkan, maka kemungkinan adanya brain injury dan long term outcome seperti gangguan neurologis, kemungkinan cerebral palsinya besar, kardiovaskular, kemungkinan hipertensi, penyakit jantung di kemudian hari, dan kemungkinan diabetes mellitus pada anak ini di kemudian hari itu juga lebih besar. Jadi yang bisa kita kerjakan adalah kita perlu mengumpulkan data untuk menentukan kapan terminasi kehamilan yang paling efektif. Gak kecepatan, tapi juga gak kelambatan supaya jangan terjadi stillbirth. Jadi data-datanya harus dikumpulkan, nanti kita lihat apa saja yang bisa kita gunakan untuk menentukan waktu persalinan. Nah, ini perbedaan early dan late, nanti mungkin setelah ini akan dibahas juga mengenai late onset IUGR. Memang kalau dilihat prevalensinya, early onset IUGR itu lebih sedikit dibandingkan late onset. Prevalensinya 1-2% dari populasi, seluruh populasi. Tapi kalau dari IUGR sendiri 20-30%. Dan yang kita temukan pada early onset IUGR itu terutama adalah placentalisis, dan biasanya dijumpai dengan preeklamsi. Jadi kita bukan hanya memikirkan janin, tapi juga memikirkan ibunya kalau memang ada preeklamsi, resiko komplikasi akibat preeklamsi itu sendiri. Dan hipoksianya lebih berat dibandingkan yang early onset IUGR, tapi hipoksia toleransinya lebih lama. Nanti kita lihat, dibandingkan late onset, itu deteriorasi dari janinnya itu lebih cepat. Misalnya minggu ini kita dapat absen and diastolic, beberapa hari kemudian bisa mati kalau late onset IUGR. Tapi kalau early onset IUGR kita bisa menemukan absen and diastolic bisa sampai 2 minggu masih hidup. Dia toleransinya lebih baik. Kenapa? Nggak tahu. Ada mekanisme yang bilang bahwa karena respon atau otaknya belum terlalu sensitif terhadap keadaan hipoksia dibandingkan late onset IUGR. Tapi itu ada baiknya juga. Jadi kita masih bisa menunggu beberapa waktu untuk memperpanjang usia kehamilan. Dan angka morbiditasnya tinggi karena tadi bayinya terlalu kecil. Ini masalahnya adalah prematurity, dan kalau misalnya kita lihat pada early onset IUGR kita bisa menemukan adanya adaptasi dari kardiovaskular yang sistemik, yang ini bisa ditandai dari pemeriksaan Doppler lutus venosus. Sedangkan kalau moderate atau late onset IUGR, yang late onset itu terutama sentral, maka yang kita periksa adalah middle cerebral artery. Nah, ini konsekuensi dari IUGR yang early onset, bagaimana kita menimbang-nimbang supaya jangan stillbirth, tapi jangan prematur banget. Nah, kalau misalnya kita lihat pematangan organ, ini dari 23 minggu sampai 37 minggu, itu mulai terjadi mineralisasi tulang, lalu kemudian terjadi perkembangan paru, perkembangan otak, perkembangan jantung, dan perkembangan ginjal. Jadi kalau kita lahirkan di sini, kita cut itu misalnya contohnya di bawah 32 minggu, maka perkembangan organ-organ ini menjadi tidak optimal. Resiko untuk bronchopulmonary dysplasia-nya lebih besar. Resiko untuk kelainan ginjal di kemudian hari, gagal ginjal, hipertensi lebih besar. Perkembangan
juga menjadi dan yang awal pada saat setelah bayi lahir ini yang bisa kita temukan kemungkinan sepsis, lung injury, LBS, brain injury, mungkin kita menemukan HIE ataupun perdarahan intraventrikular dan butuh NICU dan lain-lain. Nah sekarang kalau misalnya kita lihat per definisi, kemarin kan kita juga sudah membahas mengenai definisi. Sebenarnya definisi itu ada definisi per USG. Jadi kalau misalnya kita lihat antara Inggris, New Zealand, Amerika dan Prancis itu ada sedikit perbedaan. Dan kalau kita lihat definisi per USG, kalau kita mendapatkan berat di bawah persentil 10 ini sama, semua negara menggunakan itu. Tapi kalau misalnya kita lihat Inggris dan New Zealand, selain berat dia juga menggunakan abdominal circumference. Jadi tadi kemarin kita kan sudah banyak diskusi kasus. Berat bisa saja di atas persentil 10, tapi abdominal circumference-nya di bawah 10 misalnya kalau kita mengikuti Inggris. Atau di bawah 5 kalau kita mengikuti New Zealand, itu adalah IUGR diagnosis per USG. Pertanyaannya apakah harus dilahirkan? Belum tentu. Yang definisi high risk ini baru yang risiko kemungkinan kita harus melahirkan dalam waktu dekat. Jadi bedakan definisi IUGR berdasarkan USG dan definisi high risk IUGR yang berarti artinya kita harus hati-hati mungkin dalam waktu seminggu, 2 minggu atau beberapa hari kita harus melahirkan janinnya. Jadi kalau beratnya di bawah persentil 3, kalau berdasarkan Inggris, kalau berdasarkan New Zealand di bawah persentil 3 dan ada abnormal Doppler. Dan ada juga yang masih menggunakan biophysical profile, misalnya Kanada. Ini nggak saya cantumkan di sini, nanti mungkin kita bahas mengenai biophysical profile setelah ini. Nah mungkin dari kemarin mendengar kata-kata Delphi konsensus untuk kriteria IUGR. Mungkin saya menjelaskan sedikit apa itu Delphi. Jadi penelitian Delphi itu mau penelitian apapun, mau IUGR ataupun penelitian yang lain mengenai contohnya walaupun nama baca anemia, itu jadi mereka mengumpulkan expert. Misalnya ada 20 misalnya. Lalu kemudian expert itu akan diberikan kepustakaan dalam waktu beberapa lama, atau mungkin kalau dikatakan memang dia sudah tahu kepustakaannya tidak diberikan lagi. Lalu mereka mengadakan suatu rapat dan ditanyakan beberapa pertanyaan. Misalnya contoh ini. Jadi mereka ada 106 expert panels untuk yang Delphi IUGR dan mereka tanya, kalau AC-nya abdominal circumference crossing centers-nya setuju nggak itu dimasukkan diagnosis IUGR? Ini ada yang yes, ada yang no. Kesimpulan dari 106 orang itu. Jadi Delphi itu caranya mendapatkan kriteria itu seperti itu. Jadi panggil expert dari 106 itu siapa yang setuju, siapa yang enggak untuk dimasukkan ke dalam kriteria IUGR. Jadi dan masing-masing kriteria itu berbeda. Mungkin preeklamsi menentukan tensi kenapa 160 atau diabetes mellitus gestasional, kenapa yang 1 jam 180, yang 2 jam 183 itu berdasarkan kesepakatan. Lalu kemudian didapatkanlah seperti ini, early onset di bawah 32 minggu, tapi bedakan dengan yang ada atau tidak kelainan kongenital. Jadi yang kita bilang early onset IUGR itu yang terutama tidak ada anomali kongenital. Yang kita bicarakan di sini adalah murni gangguan dari plasenta. Jadi bukan karena kelainan kongenital. Yang ini tadi yang di tabel sebelumnya yang high risk, kita bilang high risk early onset IUGR, artinya ada risiko kemungkinan kita lahirkan. Lalu kemudian ada gangguan Doppler dan beratnya kurang dari persentil 3 atau kurang dari 10 dengan gangguan Doppler. Nah ini progresivitas dari early onset. Ya, nanti setelah ini mungkin ada late onset. Ini tadi yang saya bilang, toleransi janin early onset IUGR itu lebih baik dibandingkan late onset. Jadi kita bisa lihat nih, dia sudah mulai ada peningkatan PI bisa sebulan yang lalu, tapi dia masih hidup saat ini. Jadi untuk gangguan Doppler itu untuk peningkatan PI bisa 2-6 minggu. CPR masih normal. Lalu mungkin akhir-akhir dari 6 minggu kita baru bisa melihat brain sparing effect yang ditandai dari cerebroplacental rasionya dia akan meningkat. Lutut stenosusnya juga masih normal. Nah lalu kemudian setelah 6 minggu ini baru 2-4 minggu kita baru bisa menemukan absent. Lalu CPR-nya tinggi dan lutut stenosusnya dia sudah mulai meningkat. Lalu kemudian setelah berarti hampir kurang lebih 2 bulan kita bisa menemukan reverse umbilical and diastolic flow sama absent airwave ataupun reverse airwave. Jadi dia progresivitasnya agak lama. Tapi bukan berarti kita tidak perlu monitor. Nanti akan dilihat bagaimana cara monitor early onset. Tapi jangan terlalu khawatir, bukan jangan terlalu khawatir. Jadi
Kalau dokter mungkin punya fasilitas yang bisa melakukan pemeriksaan biophysical profile dan Doppler, maka mungkin bisa di rumah sakit tersebut. Tapi lihat juga kalau sewaktu-waktu ternyata harus dilahirkan hari itu, micunya siap atau tidak. Kalau memang tidak, berarti harus di rumah sakit yang lebih siap. Nanti bandingkan dengan lab absen itu bisa minggu ini absen atau minggu ini peningkatan PI, minggu depan stillbirth. Jadi atau IUFD, lalu kemudian stillbirth. Jadi dia lebih cepat. Nah sekarang ada suatu marker yang bisa melihat perburukan dari IUGR atau staging dari IUGR itu sendiri. Kemarin kita sudah membahas prediksi di trimester 1, kita bisa melihat PME, LGF, dan Doppler arteriuterina untuk prediksi IUGR. Dan trimester kedua adalah S1 dan PGF rasio. Tapi selain sebagai prediksi, S1 PGF ini juga bisa menentukan keparahan dari IUGR itu sendiri. Nah kalau misalnya kita lihat di sini cut off-nya yang di tabel ini sama seperti tabel atau cut off preeklamsi, di mana resiko untuk dia kemungkinan stage 3 itu berarti artinya sudah ada reverse and diastolic flow, itu kalau kita mendapatkan kadar S1-PGF-nya lebih dari 85, sama seperti preeklamsi. Kalau lebih dari 85 itu high suggestive preeklamsi dalam 1 minggu. Jadi artinya kalau misalnya kita di suatu tempat yang terbatas, maka dapat S1-PGF-nya lebih dari 85, mungkin pasiennya baru datang ke tempat itu tadinya dari center, maka langsung rujuk. Karena dalam 1 minggu dia preeklamsi, dalam 1 minggu dia IUGR dengan gangguan Doppler, karena harus melahirkan. Nah ini bisa digunakan S1-PGF rasio dengan cut off 85, tapi penelitian ini juga lalu kemudian mereka membuat cut off baru, di mana pada yang FGS stage 3 itu kadarnya lebih dari 500-an rata-ratanya, dengan positif predictive value-nya 46%, tapi kalau negatif 95%, jadi cukup baik. Nah ini S1 dan PGF rasio juga berhubungan dengan gambaran USG pada janin IUGR. Jadi kalau semakin tinggi S1-PGF rasio, maka berhubungan dengan Doppler yang abnormal untuk arteri umbilicalis, arteri uterina, dan putus venosus dan CPR, dan juga berhubungan dengan femur yang lebih pendek dan berat badan yang lebih rendah. Dan ini juga bisa digunakan untuk menentukan kapan waktu persalinannya sebenarnya. Jadi kalau S1-PGF tinggi lebih dari 85, kapan kita perlu lahirkan, nanti ada di slide berikutnya. Tujuannya adalah supaya kita jangan kecepatan juga untuk melahirkan. Misalnya kita dapatkan kalau contoh ini di slide ini kalau lebih dari 85, maka kita lahirkan kurang dari 1 minggu, survivalnya 64%. Tapi kalau lebih dari 85, kita tunggu sampai 2 minggu, survival 46%. Kalau lebih lama lagi, kita tunggu sampai 1 bulan dengan S1-PGF udah 85, maka survivalnya 20%. Tapi kalau misalnya kita dapat kurang dari 85, kita tidak lahirkan dalam waktu 1 minggu, survivalnya masih 100. 2 minggu masih 93%, bahkan sampai 1 bulan pun masih 72%. Jadi kalau misalnya kita punya pasien S1-PGF rasio 40, maka kita masih bisa pertahankan 1 bulan lagi, dan 1 bulan itu kita mengoptimalkan memberikan kortikosteroid, memberikan MGSO4, memberikan nutrisi, memberikan sildenafil mungkin kalau misalnya kita mau coba. Jadi ada sesuatu yang kita kerjakan. Kalau kita tahu, pertanyaannya apakah bisa diperiksa? Bisa. Kita bisa periksa, ada beberapa lab swasta yang sudah bisa periksa saat ini, dan memang juga sudah dikerjakan untuk sebagai prediksi kemungkinan preeklamsi. Nah sekarang bagaimana monitoringnya? Nah ada beberapa yang bisa kita kerjakan di rumah. Pasien yang kita curiga kecil, misalnya AC-nya sudah mulai melandai, maka kita minta untuk perhatikan gerakan janin. Normalnya 10 kali dalam waktu 2 jam. Kadang-kadang kan 10 kali 2 jam gimana cara hitungnya ya. Jadi kalau misalnya kita bilang sama pasiennya, kalau misalnya dalam 1 jam pertama udah gerakannya aktif, maka lihat jam berikutnya. Kalau misalnya aktif ya ibunya sudah bisa melakukan aktivitas lagi, nggak perlu tiap 2 jam tuh dicek 10 kali atau tidak. Lalu kemudian CTG itu kalau kita mendapatkan IUGR dilakukan 2 kali 1 minggu, 2 kali per minggu. Apa yang dicek? Variabilitasnya, frekuensi dasarnya, ada atau tidaknya akselerasi. Nanti kita bisa dibahas mengenai biophysical profile. Lalu kemudian Doppler. Kalau sebelumnya kita menemukan normal Doppler arteri umbilicalnya, maka
maka kita cek bisa tiap minggu atau tiap 2 minggu. Jadi sekarang IUGR itu nggak selalu harus dilahirkan. Misalnya persentilnya 7 beratnya, kita lihat ICA-nya masih normal, misalnya ICA-nya 10 untuk usia kehamilan 30 minggu ya agak berkurang sedikit, tapi arteri uterina dan arteri umbilikalnya masih normal. Kita minta pasien datang minggu depan saja cukup, atau 2 minggu lagi juga cukup. Tapi kalau kita sudah mendapatkan Epson hari ini, apakah harus segera dilahirkan usia kehamilan masih 26 minggu misalnya atau 25 minggu? Kalau dilihat dari sini enggak. Kita masih punya waktu untuk matengin paru, untuk kasih penyembuhan atau neuroproteksi, dan periksa dokter 2 kali seminggu. Tapi tentunya pasien itu perlu dirawat karena pasien sulit dipantau kalau dia pulang. Kalau di luar negeri menggunakan komputer CTG, saya di rumah sakit tempat saya bekerja nggak ada, tapi saya dengar katanya di Hermina punya, saya nggak tahu deh. Saya juga belum pernah menginterpretasi komputer CTG yang dikatakan short term variabilitas itu seperti apa. Jadi saya nggak menjelaskan di sini karena saya nggak punya pengalaman. Tapi katanya di Hermina punya, tapi di tempat saya di RSCM dan di RSU itu enggak. Jadi saya nggak bahas. Nah, kalau reflux and diastolic, periksa dokternya tiap hari atau 3 kali per minggu. Ductus venosus kalau Epson and diastolic 2 kali per minggu. Ini mungkin kita pun di RSCM kalau udah dapat Epson and diastolic itu langsung dilahirin. Udah takut duluan karena kita nggak tahu nih Epson and diastolic ini hari ini baru saja Epson and diastolic atau seminggu yang lalu, tapi jelas pasiennya nggak dirawat, tapi nggak dipulangkan dirawat. Jadi kita periksa untuk Doppler, kita berikan pematangan paru. Untuk beberapa keadaan kita ulang lagi dokternya karena bisa saja mengalami. Nah, kalau misalnya kita lihat hubungan Doppler dari arteri umbilikalis yang abnormal pada yang early onset IUGR, ini berhubungan dengan absorpsi yang rendah, lama perawatan pemicu, sepsis, dan juga ada gangguan dari makan. Nah, ini mungkin yang sulitnya terutama kami di RSCM adalah mungkin dia sudah nggak masalah lagi pernafasannya, tapi masalah adalah di makan. Banyak yang nafasnya nggak terlalu bermasalah, tapi makannya nggak bisa. Minum sedikit kembung neck, akhirnya harus IV. Nah, kalau necknya parah, malah kemungkinan ada risiko untuk dioperasi. Nah, ini yang mungkin menjadi masalah. Sekarang mengenai biophysical profile, mungkin kita juga mengenal dari Prof. Gul yang kita namakan fungsi dinamik janin plasenta. Nah, biophysical profile itu ada 2, ada yang modified, ada yang full. Kita mengerjakan yang full kalau misalnya di RSCM, tapi yang modified menurut saya juga mudah. Apa yang dikerjakan? Satu adalah pemeriksaan CTG. Kalau modified kita bahas yang mudah dulu. CTG itu apa yang dilihat? Yang pertama lihat akselerasi ada atau tidak. Kalau misalnya akselerasi ada 2 kali dalam waktu observasi 20 menit, maka itu dikatakan positif. Kalau misalnya tidak ada, maka itu dikatakan negatif. Lalu yang berikutnya adalah diperiksa cairan ketuban. Jadi modified itu cuma 2, cairan ketuban sama CTG lihat akselerasi. Kalau misalnya cairan ketuban, kalau kita menggunakan maksimum vertical pocket itu 2, normalnya di atas 2. Kalau misalnya kita menggunakan ICA di atas 10. Nah, kalau yang full kita menggunakan CTG, lalu dari pemeriksaan USG kita melihat nafas janin, gerakan janin, tonus, dan cairan ketuban. Nah, ini fullnya bedanya adalah gerak nafas, gerak tubuh, dan tonus. Nah, ini sebenarnya kita bisa observasi dari pemeriksaan USG. Nah, sekarang kita lihat hubungan biophysical profile terhadap fetal acidemia, terutama ini untuk kasus-kasus yang IUGR. Kalau misalnya kita lihat dari biophysical profile itu kita katakan abnormal kalau kurang dari 6. Kalau yang severe, ini yang very abnormal, ini adalah 0. Berarti komponennya nggak ada yang positif, 0. Dan kalau misalnya kita lihat yang abnormal kurang dari 6 maupun yang 0 itu berhubungan dengan pH yang rendah atau acidemia, fetal acidemia. Dan kalau misalnya kita lihat pada saat dilakukan pemeriksaan pH pada saat fotosintesis ataupun proses persalinan, ini bisa kita lihat kalau misalnya dari short term variabilitas, ini tadi yang dengan menggunakan komputer CTG, ini kita nggak pakai. Tapi kalau ada biophysical profile kurang dari 6, maka kemungkinan acidemianya persentasenya kurang lebih sekitar 15%, lebih rendah dibandingkan kalau kita menggunakan ductus venosus. Tapi akurasinya lebih tinggi dibandingkan menggunakan ductus venosus.
venosus dan false positive rate-nya lebih rendah dibandingkan metus venosus. Jadi artinya mungkin kemarin Dr. Didit bilang biosecafloval sudah tidak digunakan. Tapi memang beberapa negara tadi kalau misalnya kita lihat Eropa, Inggris, Amerika, New Zealand itu tidak pakai. Tapi Kanada masih pakai. Menurut saya kita nggak perlu mengikuti satu negara, tergantung kita fasilitas punya yang mana. Kalau kita punya CTG, apa gunakan aja CTG. Kita nggak punya komputer CTG, kita gunakan CTG yang konvensional. Kalau kita punya USG, kita bisa mengukur cairan ketuban, ya kita gunakanlah modified basilical profile karena penelitiannya ada bahwa itu berhubungan dengan fetal acidemia. Tapi kalau kita punya janin yang IUGR kurang dari 1 kilo, ternyata dia biophysical profile tidak terlalu dapat dipercaya. Dan ini kalau misalnya kita lihat ini biophysical profile pada janin yang 1 kilo yang skornya 8 pun IUFD-nya ada 3. Padahal biophysical profile 8 kan itu bagus. Tapi dia ada yang meninggal 3. Yang 8 ada 12 orang yang acidemia. Jadi ini untuk yang di bawah 1 kilo ini memang tidak terlalu akurat dibandingkan yang di atas 1 kilo. Tapi kan kita kalau patokan early onset IUGR 32 minggu, mungkin kita masih bisa menemukan yang 1,1, 1,2 usia kehamilan 30 minggu atau 31 minggu, jadi masih bisa digunakan. Nah, lalu kemudian ada hubungannya nggak dengan proses persalinan? Kalau kita mendapatkan biophysical profile-nya tidak normal, kurang dari 6, maka kita perlu melakukan evaluasi yang lain. Jadi jangan hanya menggunakan satu parameter saja. Tapi kalau kita mendapatkan biophysical profile 0, langsung segera dilahirkan. Nah ini mungkin summary yang saya buat kalau early onset IUGR apa yang perlu dikerjakan. Yang pertama, pastikan dulu dia tidak ada kelainan kongenital. Karena yang early onset IUGR yang kita bicarakan pada pagi hari ini terutama yang berhubungan dengan placental disease, bukan yang berhubungan dengan kromosomal atau infeksi. Jadi lihat ada kelainan anatomi atau tidak. Yang kedua, kalau dia early, maka rujuk ke fasilitas yang bisa melakukan tata laksana pada janin tersebut. Lalu monitornya dokter, dan kalau misalnya tidak normal, dapat asupan diastolik 2 kali seminggu. Kalau MCA-nya CPR kurang dari persentil 5, maka pertimbangkan untuk dilakukan proses persalinan. Ini tadi kita sudah bahas bahwa tidak ada pengobatan untuk IUGR, mau nggak mau harus dilahirkan. Nah ini sekarang kalau kita menemukan dokter yang nggak normal, kapan sih kita punya waktu untuk melahirkan pada janin dengan IUGR? Ini kalau misalnya kita lihat ada 2, umbilical arteri cerebral media sama dos venosus. Mungkin ini yang kita sering periksa, ini yang paling atas. Ini saya rasa kita mungkin melakukan pemeriksaan ini. Dan kalau kita mendapatkan absent and diastolik, sebenarnya kita masih bisa tunggu beberapa hari sebelum kita lahirkan. Tujuannya adalah untuk persiapan. Persiapan itu tadi matang paru, MG4. Bisa kita lakukan sampai kurang lebih, kalau kita lihat dari sini sampai sini itu hampir kurang lebih 2 minggu. Sedangkan reverse and diastolik kita bisa tunggu 1 minggu. Tadi mungkin ada di slide sebelumnya. Sedangkan arteri cerebral media pertimbangkan untuk dilahirkan dalam waktu beberapa hari. Ini manajemen early onset dari IUGR, kortikosteroid, magnesium sulfat nanti akan kita bahas setelah ini. Lalu ini usia kehamilan 32 minggu, 34 minggu. Kita sudah pernah membahas kok besar banget ya absent diastolik kita dilahirkan 32 minggu. Karena kalau misalnya kita lihat di luar negeri, mereka tuh kan nggak melakukan pemeriksaan USG setiap bulan seperti kayak kita. Jadi kadang-kadang mereka dapatnya tuh udah di fase terakhir. Sedangkan kita mungkin karena melakukan pemeriksaan USG setiap bulan sekali, sebulan sekali. Jadi mungkin 22 minggu kita sudah mendapatkan abnormal, atau 23 minggu, 24 minggu. Jadi mereka menggunakan cut off 32 minggu. Nah, untuk yang early onset sebenarnya dengan gangguan Doppler mereka merekomendasikan SC. Berbeda dengan late onset, nanti akan dibahas. Kalau early onset metodenya adalah SC. Nah, sekarang kortikosteroid ini mekanismenya dia akan menstimulasi pertemuan tipe 1 dan 2 untuk memproduksi surfaktan. Dan kelebihannya kalau kita memberikan kortikosteroid intrauterin, dia juga meningkatkan respon kalau kita memberikan surfaktan di luar.
Jadi meskipun berapa jam kita punya waktu nggak sampai 48 jam, nanti akan ada di slide berikutnya, tetap saja diberikan, jangan ragu-ragu ini akan bermanfaat atau tidak bermanfaat. Rekomendasi dari American College memberikan corticosteroid antara 24 minggu sampai 34 minggu. Tapi untuk negara-negara yang micunya lebih maju mungkin bisa dipertimbangkan antara 22 sampai 24 minggu. Contoh seperti Jepang, kalau kita mungkin masih sampai 24 minggu ke atas. Nah, corticosteroid itu bukan hanya untuk mencegah respiratory distress syndrome, tapi juga mencegah FVH, NEC, dan juga sepsis dan mortalitas dari janin ini sendiri. Nah, ini mengenai waktu. Kalau ini corticosteroid terhadap SGE dulu, ini mengurangi kematian neonatal, kebutuhan ventilasi mekanik dan PDI. Nah, bagaimana dengan twin? Twin pun sama, meskipun kita mendapatkan salah satu janin IUGR pada twin, kita tetap menggunakan dosis yang sama, tidak berbeda, dan efektivitasnya juga sama. Jadi bisa mengurangi mortalitas, RDS, ventilasi mekanik, dan gangguan dari neurologisnya. Nah, ini adalah suatu penelitian yang mencoba melihat apakah ada waktu kita memberikan corticosteroid sampai lahir. Kalau kita punya waktu cuma 12 jam, ada manfaatnya nggak sih? Kalau 6 jam ada manfaatnya nggak? Nah, kalau misalnya kita lihat dari grafik ini hubungannya dengan mortalitas bayi yang dilahirkan setelah pemberian corticosteroid. Dan kita lihat dari cut off 6 jam ini sebenarnya sudah mengalami penurunan. Meskipun kita tidak memberikan full course 2 kali 24 jam. Mungkin nanti akan ada yang tanya, kita memberikan dosisnya gimana? Apakah 6 mg atau 1, karena kita pikir bakal lahir dalam waktu beberapa jam, apakah kita langsung memberikan 12 mg atau langsung 24 mg? Tidak ada yang pernah menyebutkan di perusahaan dosisnya berapa kalau kita memberikan full course. Saya juga nggak bisa jawab kalau saya memberikannya langsung 2 ampul, tapi itu nggak ada evidence, jadi ya terserah masing-masing. Tapi tidak ada perusahaan yang menuliskan 6 mg, kan kita memberikan kalau dexamethasone 2 kali 6 mg. Apakah 6 mg, apakah 12 mg, apakah 24 mg biar dalam waktu 2 hari itu sekali suntik? Itu nggak ada, jadi saya nggak bisa menjawab nanti kalau ada pertanyaan dosis corticosteroidnya berapa. Nah, sekarang MG-SOL4. MG-SOL4 itu punya efek lain selain nanti kejang, karena yang kita ketahui kalau misalnya janin lahir sangat preter, maka resikonya adalah cerebral palsy. Kemungkinannya adalah 25% kalau lahir di bawah 34 minggu. Dan Cochrane sudah menunjukkan bahwa pemberian MG-SOL4 pada bayi yang lahir kurang dari 34 minggu bisa menurunkan cerebral palsy kurang lebih 32%. Cukup banyak. Dan mereka merekomendasikan kalau kurang dari 30 minggu diberikan, meskipun ada guidance yang memberikan di bawah 31 minggu. Tapi antara 32 sampai 34 minggu dipertimbangkan. Jadi kalau misalnya kita mau melahirkan, ini kan ada gap ya, 30 sampai 30 minggu. Jadi kalau di bawah 31 minggu kita berikan saja MG-SOL4 dengan dosis yang kurang lebih sama untuk preeklamsi. Jadi dari 4 gram bolus dilanjutkan dengan maintenance 1 sampai 2 gram, lalu dilanjutkan sampai 24 jam kalau tidak dilahirkan. Tapi kalau misalnya sudah dilahirkan, setelah lahir ya kita dilanjutkan. Di slide terakhir dari saya mengenai sildenafil. Kemarin kita juga sudah membahas tentang sildenafil ini sendiri. Ini sebenarnya nitrate oxide donor. Penelitiannya berbeda-beda. Ada yang mengatakan tidak ada manfaat, ada yang mengatakan ini yang saya tulis ini ada manfaat, yang tidak ada manfaatnya. Jadi penelitian ini menunjukkan, ini yang dikenal sebagai Strider Study, dan ini beberapa negara, mulai dari Australia, Amerika, Eropa. Yang ini saya tuliskan adalah yang Inggris dan beberapa negara di Eropa. Dan ini penelitiannya menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan untuk angka harapan hidup, kematian janin neonatal, kematian janin dan neonatal, dan berat badan lahir. Dokternya pun juga tidak ada perbedaan antara yang diberikan sildenafil dan yang tidak diberikan. Efek sampingnya tidak berbeda antara placebo, jadi tidak terlalu bermasalah untuk efek samping. Serious adverse event-nya dia bilang tidak berpengaruh terhadap pemberian sildenafil atau tidak. Tapi ada beberapa laporan yang mengatakan bahwa pemberian sildenafil ini menyebabkan hipertensi pulmonal
pada bayi setelah dilahirkan. Jadi strider ini ada beberapa negara dan salah satunya saya lupa negara mana tidak dilanjutkan penelitiannya karena ditemukan hipertensi pulmonal pada beberapa orang yang mendapatkan sedan nafas setelah dilahirkan bayinya. Jadi akhirnya dia di-halt, tadinya nggak dilanjutkan karena ada masalah itu. Tapi di Inggris ini, di negara Eropa ini tidak ditemukan hipertensi pulmonal, jadi dia tidak melaporkan hal tersebut. Mungkin sekian dari saya mengenai monitor dan manajemen early onset preeclampsia. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang saya